sungguh-sungguh kadang mengkhawatirkan di kalangan kita orang Kristen, yaitu berkaitan dengan vaksin versus antikris. Non-Kristen berkata vaksin itu tidak halal. Katanya ada minyak babi. Orang Kristen bilang vaksin itu apa? Antikris. Karena di dalam vaksin itu ada microchip yang akan disuntikkan secara bersama-sama, sehingga maka sampai selama-lamanya kita akan bisa menjadi pengikut antikris. Padahal kita bukan pengikut antikris. Kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, banyak orang hari ini sudah lega, secara khusus para garda terdepan, kepala-kepala pemerintahan, TNI Polri, para medis, dan juga aparatur sipil negara. Untuk saat ini mereka diutamakan karena mereka yang paling dekat dengan orang-orang yang terkontaminasi atau terpapar virus COVID-19. Tetapi bagi sebahagian orang kecil justru menganggap vaksin yang dinanti-nantikan lebih kurang setahun. Bagi sebahagian orang menganggap itu sebuah hal yang tidak baik, dengan alasan mereka berkata itu adalah jalan antikris untuk menjadikan kita menjadi pengikutnya. Maka tema ini menjadi satu perenungan bagi kita antara vaksin dengan antikris. Tentu antikris tidaklah asing lagi kita dengar, karena dalam Alkitab, dalam kitab Petrus dicatat di sana ada antikris, dan juga di dalam kitab Nubuatan Daniel, dan juga Tesalonika, dan juga kitab Injil, dan maupun kitab Wahyu yang mencatat tentang adanya antikris. Dan salah satu tanda yang dimiliki oleh antikris adalah 666. Dan harus ingat itu. Maka kalau saudara bikin rumah, usahakan jangan sampai nomor 666. Tapi paling tidak Bapak Ibu Saudara, jangan sampai saudara pengikutnya. Ya kalau mungkin ada yang 666, tarsor ibarat kamu angka mobil BK 666 VJ. Lalu kita berkata, antikris, kosong ditakut kamu. Ya. Maksud saya di sini Bapak Ibu Saudara, kita hanya tahu, kita harus mengetahui apa itu tanda antikris. Mereka memiliki tanda 666. Isu yang beredar hari ini Bapak Ibu Saudara perihal adanya microchip 66 yang nantinya akan ditanamkan ke tubuh manusia melalui vaksin. Dan sampai hari ini berita ini simpang siur. Di kalangan orang Kristen berkata, hati-hati, jangan terima vaksin, itu antikris. Apakah itu bertentangan dengan firman? Bagi kelompok orang Kristen, bagi non-Kristen, jangan terima vaksin, itu tidak halal. Saudara, padahal kita tahu bahwa pandemi ini bukan dialami sekelompok orang, tetapi mendunia yang saat ini sedang membutuhkan namanya vaksin untuk kesehatan rakyat Indonesia maupun bangsa-bangsa. Saudara dan saudariku, isu microchip 666 sebenarnya bukanlah hal yang baru kita dengar. Hampir di setiap kejadian maupun pandemi selalu ada dihubung-hubungkan dengan antikris. Contoh Bapak Ibu Saudara, kalau nanti pada waktu itu muncul Android, ya. Lalu mereka berkata, hati-hati, Android nanti akan dipakai menjadi alat antikris. Sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, kita banyak tertolong lewat Android. Banyak alat. Bahkan sampai ada yang mengatakan kiamat nama pertibion. Saudaraku, Alkitab yang mengajarkan kita hari ini, segala tulisan bermanfaat untuk mengajar, menegur, menasihati, dan mendidik kita kepada jalan kebenaran. Saya mengatakan Bapak Ibu Saudara kepada jemaat di tempat ini, jangan ragu, jangan bimbang. Bila mana pemerintah Indonesia akan berkata vaksinasi semua rakyat,
saudara tidak perlu khawatir. Tidak ada hubungannya dengan antikris. Tidak ada. Dan kalaupun ada orang, Bapak Ibu saudara beranggapan itu antikris, itu mereka. Dan saudara tidak perlu mengatakan itu di medsos, antikris. Takut-takutnya nanti dibilang kita pencemaran nama baik. Alkitab sangat jelas mencatat itu apa antikris dan tanda-tanda yang mereka kerjakan, hal-hal yang mereka kerjakan. Saudara-saudaraku, sedikit saya mau sampaikan tujuan dan manfaat vaksin. Walaupun saya bukan orang medik, tetapi saya juga belajar tujuan dan manfaatnya. Tujuan manfaat vaksin yang akan diterima oleh rakyat Indonesia secara khusus adalah untuk meningkatkan kekuatan atau imun tubuh kita. Untuk meningkatkan. Saudara memang kuat, tapi masih perlu topangan untuk menangkal, untuk menangkis. Barangkali kalau ada virus itu sedang menghampiri kita, maka tubuh kita akan memberikan satu kekuatan, tenaga yang baru untuk mengalahkan COVID atau virus tersebut. Imun tubuh kita kuat. Itu sebabnya para medis berkata tingkatkan imun tubuh. Yang kedua, berfungsi untuk membentuk antibodi yang dapat melawan penyebab virus. Ternyata Bapak Ibu Saudara, untuk mengalahkan penyakit itu adalah dokter selalu mengobati. Sebenarnya enggak penyakit itu yang diobati. Antibodi kita yang ditingkatkan. Maka antibodi itu akan melahirkan sel-sel yang akan sendiri membunuh virus itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, orang yang sakit ketika sudah mulai ada rasa selera makan, sudah mulai tidur, maka dengan sendirinya sel-sel kita itu akan membuat kita semakin bisa mengalahkan penyakit itu. Sama seperti mematikan rumput. Kalau mematikan rumput, kalau kita langsung cepat, pangkas saja di atas, mati. Tapi besok dia akan tumbuh lagi. Solusinya apa? Cabut akarnya. Maka dengan sendirinya, rantingnya, pokoknya, daunnya pasti akan mati. Jadi penyakit itu pun, saya percaya disuntikan kepada kita. Pertama ketika sakit, apa yang ditaruh dalam tubuh kita? Infus. Infus itu kan memberikan kita tenaga. Jangan sampai dehidrasi. Baru disuntiklah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku, maka vaksin itu adalah berfungsi untuk membentuk antibodi kita, meningkatkan imun tubuh dan antibodi. Jadi tidak ada hubungannya dengan antikris. Kalau saya melihat hari ini ada banyak orang ragu, bimbang, gejala dan lain sebagainya. Saya mau katakan vaksin tidak ada hubungannya, tidak ada koneksinya dengan antikris. Tidak ada. Tapi kalau saudara barangkali kurang sejahtera menerima, atau mungkin karena faktor kesehatan dan lain sebagainya sehingga tidak bisa saudara divaksin, itu lain ceritanya. Tapi jangan sampai iman saudara keliru. Apakah itu antikris yang sedang dipersiapkan dalam tubuh kita? Bukan. Tapi sampai hari ini masih banyak orang bingung. Saya katakan kepada jemaat, jangan bingung, jangan bimbang. Bila mana suatu saat atau tahun ini pastinya rakyat Indonesia akan divaksin semuanya, jangan sampai saudara bingung, jangan sampai saudara bimbang. Jemaat GSJA nggak boleh ragu-ragu, dan jangan selalu beranalogi yang salah dengan catatan harus berdasarkan firman Tuhan. Ini tujuannya. Jadi kalau saudara tidak mau dengan tujuan ini, cukuplah aku dengan makan dan minum dan sebagainya, itu terpulang kepada saudara. Tapi saya tidak mau jemaat Gisdiarol di tempat ini, ataupun mungkin saudara-saudariku yang hadir di tempat ini, jangan sampai berpikir bahwasannya vaksin itu adalah alat iblis atau alat antikris yang ditanamkan, disuntikkan ke tangan kita. Saudara, kitab Wahyu pasal yang ke-13 Bapak Ibu Saudara tidak berbicara vaksin.
berbicara vaksin. Tetapi kitab Wahyu pasal 13 berbicara bahwa suatu saat akan ada masa, akan ada suatu kali masa di mana setiap manusia yang ada di bumi ini yang masih tertinggal akan diberi tanda 666 supaya mereka dapat berinteraksi dan maupun bertransaksi jual beli. Dan zaman itu disebut adalah zaman kesusahan dan zaman penantian. Pada zaman itu setan akan berkuasa lewat namanya antikris. Dan pada saat itu juga orang tidak diizinkan lagi beribadah, orang tidak diizinkan lagi menyebut nama Tuhan, dan orang tidak diizinkan lagi menyembah Tuhan. Yang harus dilakukan adalah menyembah patung. Menyembah patung. Inilah yang disebut antikris. Selagi kalau ada orang yang tidak mendorong saudara untuk meninggalkan Tuhan, jangan sampai kita langsung berkata itu antikris. Antikris itu jelas. Dia ada pada akhir zaman. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 17. Terus mari kita baca bersama-sama. Oke. Berarti sudah lewat tadi. Oke, kita lihat dulu Wahyu pasal 13 ayat 16. Wahyu 13 ayat 16. Oh ya, ini. Oke, langsung buka. Mari kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberikanlah pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Next. Yang penting di sini ialah iman. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Ini jelas bahwa dikatakan di sini Bapak Ibu Saudara, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Apakah ayat ini ada berbicara tentang vaksin? Vaksin itu bukan tanda. Tanda yang dimaksud di sini adalah menjadi sebuah identitas. Identitas baru. Pada zaman antikris hanya satu tanda identitas, yaitu microchip yang akan ditanamkan ke dalam tubuh manusia, antara tangan, kalau tidak di tangan, di dahi. Maka tanda itulah yang akan membuktikan bahwa saudara itu adalah pengikut antikris atau tidak. Tetapi vaksin yang dibagikan, yang diprogramkan oleh pemerintah, gereja hari ini juga berperan serta untuk mensosialisasikan ini, menjeluruskan ini, supaya jangan ada berita simpang siur. Jangan kita berkata bahwa vaksin itu adalah merupakan alat antikris, padahal itu untuk menambah kekuatan tubuh kita. Amen. Tidak ada yang dikatakan melemahkan iman kita, tapi justru menguatkan imun kita. Jadi dikatakan di sini, baik yang kaya, yang miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangannya atau pada dahinya. Tanda apa? Tanda 666. Bukan tanda suntik. Saya rasa bukan, kalau kita ini bukan hanya menerima vaksin COVID saja. Mungkin sudah banyak vaksin yang terima. Ada dulu vaksin apa? Cacar. Ya, vaksin apa? Rubella, vaksin polio. Ada banyak vaksin yang sudah disuntik ke dalam tubuh kita. Kalau memang vaksin itu dari dulunya sudah jadi antikris, udah antikris lah kita. Inilah hebatnya dunia hari ini. Yang lurus jadi bengkok, yang bengkok jadi lurus. Makanya perlu hikmah. Kata firman Tuhan tadi, perlu hikmah.
diberi tanda. Lalu ayat 17, dan tidak seorang pun yang dapat membeli. Saya mau tanya, masih bisa nggak beli hari ini? Bisa. Itu antikris. Dan nanti kita akan lihat kapan masanya terjadi. Ya. Tidak dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Jadi pada zaman antikris, semua bangsa, semua manusia di dunia ini akan memakai satu identitas, namanya microchip, yang ditempelkan ke tanganmu atau ke dahi atau ke tangan kita. Dan itu menjadi tanda. Kalau hari ini tanda yang kita miliki sebagai warga negara Indonesia, kartu KTP dan kartu KK, itu tanda kita. Kalau saudara mungkin melancong atau mungkin sedang holiday ke negeri orang lain, tanda kita warga Indonesia, saudara punya paspor. Tapi pada zaman antikris nantinya, tanda paspor tidak berguna, KTP tidak berguna, kartu KK tidak berguna, ATM pun tidak berguna, tapi yang berguna adalah satu data ini tadi. Itulah yang ditempel di sini. Ketika saudara masuk kemana-mana, saudara akan dibarcode melalui itu. Sama seperti orang di Ramayana itu. Kalau itu pun dulu bilang kan itu tempat antikris itu. Kalau sekarang kan nggak perlu lagi. Semua kan kode-kode barang kan di barcode itu. Cip, oh itu antikris. Sampai semalam itu yang apa suhu dan apa itu? Lo bilang deteksi suhu tubuh. Oh itu pun antikris karena dicek di sini. Saya mau tanya dulu, sudah ada nggak kodenya di sini? Belum ada. Nah, yang jelas di sini antikris, cara mereka seperti itu. Tidak boleh menjual, tidak boleh membeli, kecuali mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang atau bilangan namanya. Ialah bilangan 666. Saudara, next slide. Terus ke poin berikutnya. Ada 3 pandangan besar tentang tribulasi rapture. Rapture ini adalah pengangkatan, kedatangan anak manusia, yaitu kedatangan Yesus kedua kali. Apakah orang percaya akan mengalami masa kesusahan antikris ini? Ini ada 3 pandangan, dan 3 pandangan ini dianut oleh orang Kristen. Tetapi yang paling besar adalah menganut number 1 and number 2, ya, pre-tribulation. Pre-tribulation ini dia memiliki pandangan bahwa sebelum antikris berkuasa atas bumi ini, orang percaya, orang Kristen yang hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka dia akan terangkat dengan kedatangan anak manusia. Dia akan terangkat. Pertama yang terangkat adalah orang yang mati di dalam Kristus. Itu sebabnya kalau di pengemubian ahli dokon tempat nih kuburan ini. Inganan par satu kina. Bukan tempat selamanya. Karena orang Kristen punya iman bahwa kuburan itu bukan tempat selamanya. Maka walaupun jiwa rohnya sudah diangkat, tapi tubuhnya itu harus suatu kali akan diangkat. Pertama yang terangkat adalah orang-orang yang meninggal, baru lepas itu orang-orang yang hidup. Jadi peristiwa ini terjadi 3,5 tahun. Kita mencatat ada 7 masa dalam kitab Daniel. 3,5 tahun itu masa tahun pemulihan, tahun berkat. Lalu yang kedua masa kelaparan, masa penderitaan. Dan di kitab Wahyu sangat jelas dikatakan bahwa mereka berpuasa 3,5 tahun. Nah, saudara-saudaraku, ini pre-tribulation. Makanya itulah yang kita miliki hari ini, yang kita imani. Orang Kristen hari ini mengimani itu. Ya. Tetapi mid-tribulation juga hampir sama. Ya. Dia juga memiliki pandangan bahwasannya
orang Kristen yang hidupnya sungguh-sungguh di dalam Tuhan tidak akan mengalami penyiksaan antikris. Tahu saudara, di dalam kitab Wahyu pasal 14 sampai ke 22 diceritakan di sana bahwa ketika pada zaman itu terjadi, tidak ada seorang pun yang bisa bertahan dengan siksaan itu. Maka di ayat pasal yang kedua dikatakan ada orang yang mencari mati pun gak bisa mati, minum racun pun gak bisa mati, lompat jurang pun gak bisa mati, karena saking susahnya zaman itu. Dan oleh karena itulah orang percaya Tuhan angkat terlebih dahulu supaya orang-orang yang tinggal di bumi ini bersama dengan antikris tidak mengalami penderitaan ini. Saudara, lalu post tribulation ini, dia memiliki pandangan semua nanti manusia di bumi ini akan mengalami zaman antikris. Siapa yang bertahan, dia akan selamat. Yang tidak bertahan, pasti binasa. Lalu Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan orang-orang yang sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan? Apakah dia harus hidup lagi? Apakah harus dia berada lagi dalam penjajahan antikris? Maka berbeda dengan pandangan yang pertama, kedua, ketiga ini. Jadi saudara gak perlu ragu bahwasannya kita orang percaya ada di bawah pemerintahan antikris. Tidak. Orang percaya itu orang hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dia akan terangkat sebelum antikris berkuasa. Jadi peristiwa pengangkatan itu waktunya 3,5 tahun. Dan peristiwa zaman antikris itu berada pada waktu 3,5 tahun juga. Jadi jumlah semua 7 tahun. Habis 3,5 tahun kemana antikris? Minggu depan saya sampaikan tentang ayatnya itu. Tetapi kita mau sampai ke sini dulu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Kristus, apakah orang percaya mengalami kesusahan 3,5 tahun dalam penyiksaan antikristus? Tidak. Tapi terangkan, lihat orang-orang yang hidupnya tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan pasti akan tertinggal. Yang tertinggal inilah nanti akan berada di bawah kekuasaan antikris. Mari kita saksikan satu video pada pengangkatan. Ya, suara. Ini adalah sangkakala Bolwas Paranopo Sarune. Ini adalah contoh bagaimana nanti sangkakala itu berbunyi, seluruh dunia akan mendengar. Pertama adalah orang-orang yang mati. Mereka bangkit dari kuburan. Bangkit sendiri penuh dengan kemuliaan Tuhan dari seluruh penjuru bumi. Ini adalah manusia-manusia yang telah memiliki tubuh kekal, kemuliaan. Mereka datang bersembah lutut, yang disambut para malaikat bersama dengan Tuhan Yesus. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu Saudara-saudaraku, setelah orang-orang yang mati itu bangkit dari kuburan dengan tubuh yang kekal, maka orang-orang hidup akan dipanggil untuk membebaskan dari hukuman antikris. Karena dia akan berkuasa 3,5 tahun. Maka orang-orang percaya dipanggil. Yang hidup diangkat, dipanggil, tidak mengalami kematian tubuh lagi, tapi tubuh jasmaninya langsung berubah dengan tubuh kemuliaan. Ada orang yang sedang melayani, berkhotbah, dia diangkat oleh Tuhan. Yang lain tertinggal. Saudara-saudaraku, mereka juga menyongsong panggilan Sang Maranatha itu. Mereka bersembah lutut. Sampai di sini. Video yang kedua. Orang siapakah yang tertinggal itu? Adakah orang Kristen yang tertinggal? Ada. Maka Bapak Ibu Saudara, orang yang tertinggal itu adalah orang yang tidak sungguh-sungguh. Orang yang tidak sungguh-sungguh.
Dia tertinggal dan dia tidak bisa menikmati panggilan surgawi itu. Ya. Oke? Bisa? Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Kristus, ya. Sambil kita menunggu itu, bahwa kenapa Yesus harus jemput kita lebih dulu? Karena kita tidak akan mungkin sanggup menerima siksaan itu. Tidak mungkin. Karena penjajahan antikris itu tidak akan ada samanya dengan penjajahan di bumi ini. Bayangkan seluruh dunia dia menguasai. Dan kalau ada orang yang bisa bertahan hidup di situ, pasti dia adalah orang yang luar biasa. Tetapi Alkitab berkata tidak ada. Semua mati. Mereka berkuasa. Itu sebabnya orang percaya diangkat terlebih dahulu. Amin. Saudara mau terangkan? Amin. Jangan sampai tertinggal. Tadi pujian berkata Bapak Ibu Saudara-saudaraku, apa tadi pujian? Kalau bunyi sangkakala pada hari kia. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Ikut terjun ke haduan kuarta di paharoni Tuhan ini. Mungkin tidak zaman kita ini, zaman anak-anak kita, atau zaman keturunan kita. Bisa saja. Bisa lagi Pak videonya? Dan bisa saja mungkin berapa puluh tahun lagi. Tetapi yang jelas zaman itu pasti ada. Akan ada pengangkatan. Ya saya videonya tidak. Oke, klik kanan, coba yang video tadi. Yang video nomor 2. Video nomor 2. Video nomor 2 paling bawah. Oh, salah ini namanya. Oke, baik. Oke. Ya baik, tidak bisa dibuka. Nah, jadi saudara-saudaraku, kenapa orang percaya tidak mengalami masa kesusahan di Antikris? Dalam kitab ya Tesalonika Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Pasal 4 ayat 13. Kitab Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-13 sampai 18. Kita baca bersama-sama ayat ini, 2-3 ya. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang lain tidak mempunyai pengharapan. Kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Jika yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu apa? Pada waktu tanda diberi, 666 itu diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala akan berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu apa? Bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Kita diangkat. Jadi jangan sudah berpikir bahwasanya kalau antikris itu datang ke bumi ini, kalau memang orang percaya seandainya besok datang antikris, zaman berubah menjadi antikris, kalau kita orang percaya, yakinilah kita sudah lebih dahulu diangkat Tuhan. Amin. Amin. Kita nggak perlu ragu. Saya nggak perlu ragu antikris. Yang saya imani, saya tidak akan mengalami zaman antikris. Amin. Untuk apa kita mengalami itu lagi? Kita kan sudah dalam Tuhan. Siksaan itu berat loh. Minggu depan saya akan sampaikan ini. Siksaan itu berat. Indonesia 300
dijajah Belanda masih bisa hidup. Masih 3,5 tahun dijajah Jepang masih bisa nggak hidup? Bisa hidup. Tapi kalau 3,5 tahun dijajah antikris seluruh dunia, tidak seorang pun yang bisa bertahan hidup kecuali mereka mati martir. Harus bertahan, harus menerima itu. Kalau tidak diterima konsekuensinya apa? Nggak makan, nggak minum, nggak bisa bertransaksi. Ada uangmu nggak perlu. Tanda itu harus dimiliki. Saudara-saudaraku, maka siapa yang bisa bertahan hidup? Tidak ada. Salah satu, dia harus menyangkal imannya. Kalau sangkal imannya, udah ikut antikris. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan izinkan suatu kali di bumi ini berkuasa antikris. Tetapi bukan untuk selamanya. Dia hanya punya waktu 3,5 tahun. Tapi masalah tahunnya ini, tahun dengan Tuhan, tahun dengan kita, jangan langsung kita samakan. 1 hari bagi Tuhan, berapa hari bagi manusia? 1000 hari bagi manusia. Artinya waktu Tuhan itu jangan bersamakan dengan waktu kita. 1 tahun. Ya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, waktu Tuhan jangan sampai kita tertinggal. Amin. Ati poharo dari Tuhan di mengalam kita makuling masa runene tototon. Siapa yang hidupnya benar di dalam Tuhan, maka dia akan terangkat. Dia akan terangkat. Tadi masudi dari Portigion. Daging buat kamu mobil munai, daging buat kamu jauh dan bagaki, daging buat kamu pakai bulan bagaki. Tadi masudi naik, jalahmu nama pakai kemuliaan. Tubuh yang kita bangun berubah menjadi tubuh kekekalan, tidak lagi kematian. Maka yang tinggal adalah orang-orang yang percaya. Itu sebabnya di dalam kitab Matius, Bapak Ibu Saudara, bahwa ada orang yang tertinggal. Mari kita lihat pasal 24, Matius pasal 24 ayat 39. Coba kita baca. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan mengenapkan mereka semua. Ini peristiwa Nuh. Demikian pula lah halnya pada kedatangan siapa? Kedatangan Yesus Kristus anak manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan apa? Ditinggalkan. Next, kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu apa yang kita lakukan? Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kita tidak tahu kapan Maranatha itu datang, tapi yang jelas Yesus pasti datang. Amin. Entahkah itu hari Jumat, hari Minggu, hari apapun, dia pasti datang. Dia yang tahu kapan antikris itu berkuasa di bumi ini. Tanda-tanda dia akan berikan. Banyak tanda-tanda yang sudah kita lihat. Barangkali pandemi COVID-19 ini pun tanda-tanda mereka. Teknologi yang kita miliki hari ini juga merupakan tanda-tanda mereka. Saudara dan saudari Tuhan Yesus Kristus, yang Alkitab katakan, berjaga-jagalah. Amin. Jangan bermain-main lagi. Kalau waktu ke gereja beribadahlah, berjaga-jagalah. Dan tagamo nanti roh anak itu anak ni Jehovah mengalap kita akan naprosea. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Kristus, kita tidak akan mengalami kalau kita hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Alai mulut namar meang-meang berita namar Tuhan no. Satu ngatu dosa, satu ngatu Tuhan. Oma idoko non tertinggal manasida di harmoni Tuhan ini. Masuk mahalakon tu penyiksaan antikris. Isiksa mahalakon. Nah ini tinggal kon Tuhan nak. Dan mungkin tinggal on rohana. Ihi huntun pasti dia binasa. Nerakalah menjadi bahagiannya. Karena suatu saat nanti antikris akan dihancurkan kembali. Dan disitulah nanti khotbah saya minggu ke depan adalah namanya masa kerajaan 1000 tahun. Sebelum langit bumi baru. Tapi antikris pasti ketika berkuasa, dia bukan lagi disebut negara adidaya, tapi
tapi penguasa dunia. One leader, one world. Satu pemimpin, satu dunia. Dan kepemimpinannya bukan demokrasi, tapi kepemimpinannya adalah kejam, jahat, dan membunuh. Namanya pun dia sudah melambangkan setan. Saudara dan saudariku, berdoalah, tetaplah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Agar ketika waktu zaman antikris itu datang, engkau dan saya, anak-anak kita, mungkin keturunan kita, tetaplah dalam Tuhan, mereka akan terangkat ke surga. Amin. Amin. Untuk itulah kita tetap sungguh-sungguh. Alkitab berkata, bisa saja suami istri, istrinya terangkat, suaminya tertinggal. Mana istriku? Terangkat. Anak-anak terangkat. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pengangkatan itu terjadi. Kita berkata, dalam waktu 3,5 tahun peristiwa itu terjadi. Berhilang. Ada orang sedang putar batu kilangan, yang satu tinggal, yang satu terangkat. Doa kita, biarlah kita semua terangkat. Haleluya. Jumpa doa kita di surga, saudara ini. Wah, Pak Syadat Jagoto. Wah, luar biasa kan? Haleluya. Amin. Karena nanti di surga kita saling mengenal, tapi tidak ada suami tidak ada keluarga Jagoto. Yang ada keluarga Allah, family of God. Amin. Ini mau kan ada juga pola paham Ustaz. Bah, ngapa jumpa bewo bapak do ngai surga. Bah, ada keluarga sini to ngai sih. Jumpa sih jumpa, tetapi bukan status bapak dan istri. Kita di surga sama saudara, makhluk kekal. Amin. Jadi kalau sepa ada isi keluarga, isi bapak, isi anak. Pikir kamu aja. Kalau kita ada bapak tak? Bapak teh ada bapak tak? Bapak teh ada bapak tak? Masih di bapak nak? Coba pikirkan, berlogika dulu. Kalau kita membentuk keluarga kayak di bumi ini lagi di surga, wow, arisan nama terjadi sih. Hubungan negola di somna kan begitu. Hubungan si manusong ison sedang malela ison, enggak seperti itu. Saudara, dan tidak ada lagi kawin mengawinkan. Bukan seperti yang lain 72 bidadari. Di surga itu enggak ada lagi kawin mengawinkan. Di surga itu makhluk roh, kekal, bahagia selamanya. Haleluya. Di situ ngadong ini pilih pihamon no, di surga no pajuk kam do musim kita. Oh dengan takut di nasi. Enggak ada ayatnya itu. Kalau orang Kristen bilang, "Ano di surga pajuk kam do itu bapak." Berarti ku hayu di bapak enam sih. Masih di bapak anak, ini ya bapak aku ini dulu. Si muslim mau di bapak anak. Lu coba. Jadi mohon ini perlu saya cerahkan ini. Jangan sampai saudara berpikir ya bahwasanya nanti di surga itu ada bapak, ada mama, ada opung, ada ini. Kalau seperti itu terjadi, berarti adalah namanya di sana Batak Toba, Batak Karo, Batak Papang, Simalungun, Mandailing, apalagi semua sih, Nias, Manado, sudah Messi, masih membahas sana Messi. Wah, untuk nak terjadi pesta lomolo. Bukan seperti itu. Di surga itu kita makhluk surgawi, seperti malaikat. Amin. Bapak Ibu saudara, malaikat nggak punya jenis kelamin. Kita ini disebut semua mempelai apa? Mempelai wanita. Artinya jangan pikir, alay berarti not gawe guru baru ada apa jam foto dah. Gawe marok kalau di surga. Bukan seperti itu. Tapi kita digambarkan satu sama semuanya. Hanya Kristus yang disebut mempelai laki-laki, kita gerejanya mempelai wanita. Jangan pikir tafsirkan secara harfiah bahwasanya nanti kita menikah ada hubungan jasmani antara Yesus dengan Kristus.
antara kita dengan Kristus. Tidak. Tapi kita disebut sama semua. Dan adong berbeda-beda. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Kristus. Ya. Kita orang yang percaya. Tetaplah berjaga-jaga. Apa yang dilakukan antikris selama 3 tahun setengah, kalau dia sudah berkuasa, kerajaannya itu sudah muncul nanti di bumi ini. Apa yang mereka lakukan? Saudara-saudaraku, tadi dikatakan bahwasannya di pasal yang ke-13 ayat 11 sampai 18 ada yang dilakukan. Next. Ya. Yang pertama, menolak Tuhan. Menolak Tuhan dan mewajibkan orang harus menyembah patung berhala. Jadi tidak boleh ada lagi nanti zaman antikris itu namanya orang Kristen. Enggak ada lagi. Hanya satu namanya pengikut antikris. Maka Bapak Ibu saudara-saudaraku diwajibkan. Jadi asima roha haduan halak akahurang naprosia, hari Minggu tobat, Senin sampai Sabtu kumat, Roma Tuhan Yesus hari Rabu pas musim mengenai kumat naik. Amang ngeri naik. Halo. Mau lepas roh hari Minggu dari mana aku dosa Tuhan. Pardosa na mulut Tuhan. Asima roham HP terroma anak Roma Tuhan Yesus. Terang kayak mana? Ale ko hao mo lepas lagi tarik musim lagu. Abang jasa. Roma duduk di Tuhan ini. Tading may bana masuk mawon pujan penjajahan antikris. Jadi basa do hujang itahonon asa unang gabe simpang siur do pemahamata molotung adong pema do kojolma vaksin antikris na dam tokoi. Mori do pe saya dengar suara Tuhan. Ayaw begitu suara Tuhan. Saya do Tuhan tak. Moro do kosongoni, aw begitu suara Tuhan. Saudara-saudari Yesus Kristus. Itu yang dilakukan. Yang pertama mereka lakukan adalah menolak Tuhan. Kalau ada orang melarang kita beribadah, melarang kau berdoa, melarang kau baca firman, ialah antikris. Udah jelas. Dalam kitab Petrus minggu depan saya sampaikan itu. Antikris itu kalau ada contohnya, barangkali ada bapak-bapak, udah kau gereja, jangan gereja kau. Ngapain kau gereja kau? Ini berarti kamu sedang berada di antikris. Karena menolak orang beribadah kepada Tuhan. Lalu mengadakan mujizat dengan tujuan menyesatkan. Dia buat mujizat tapi menyesatkan. Ibaratkan seperti orang pancing ikan. Kira-kira ada orang yang mancing ikan, orang hailei duda-duda semua nih. Nah, baru kira-kira. Orang hailei bani sih. Molodok beda apa dekyon na deke na namo namo. Alay sudah halak makai ibai doa, mentega ibai roti, ibai sudah umpon itu sudah. Kalau siapa pahamnya mai mau makai. Wah, alay mau lau dan pola. Ya lakukan semuanya sampai ikan itu terpesona melihat umpannya. Maka dimakan. HP bagasan naik ada matahari. Jadi pekerjaan setan pada zaman antikris itu seperti itu. Mereka melakukan mujizat. Saya nggak mengatakan saya nggak anti mujizat, tapi mujizat itu pun perlu diklarifikasi, perlu diseleksi. Setan bisa melakukan mujizat, tapi mereka mau kedai hiburan mengambil mujizat. Tatuari bereng, somona umat tuson, ya itu bisa juga melakukan mujizat. Tapi menyesatkan. Oh masa porsi kamu sogot mau berda Tuhan saya tagi mau berda oti laut udah oti laut udah so kita dia kamu jadi soti orang ada tuh mai pikir kamu lain dan tutu baru lama kelamaan kita akan terikat kalau orang sudah terikat maka gampang disesatkan
Kalau makuli pun ang pitit, ina, ma, araw pumi. Ya kan? Kenapa kita disesatkan? Datang kupu-kupu ke rumah, wah, araw pumi na. Tapi dari moto, udah ulat-ulat, isang udah sedang apa namanya, metamorfosis itu, ya. Dari ulat jadi kepompong, kupu-kupu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kan ada orang meyakini itu, menurut kupu-kupu tujuan guna. Ada apa kamu? Tapi bertemu cerotamu, kami yakin dia jawab kamu. Ada yang haduan meloro kupu-kupu, batin Roma tamu. Itu dia jawabkan. Tarsoro orang giting. Kau tahu orang giting? Tawon itu yang kecil itu, tarsornya apa arti? Dan tawon ada kira-kira. Saudara dan saudari yang disebut Tuhan Kristus. Pekerjaan antikris itu mengadakan mujizat tapi tujuannya menyesatkan. Ayat 13 di pasal 13 tadi katakan. Mereka menyesatkan. Yang ketiga, kejam dan membunuh. Kita baca dulu dari kitab Wahyu tadi. Pasal 13. Ayat 15. 2-3 ya. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Ini mujizat. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Luar biasa. Pada zaman itu patung pun bisa dibuat berbicara. Luar biasa. Hari ini perhatikan baik-baik. Memang antikris akan berjalan sesuai dengan kemajuan teknologi. Ada orang hari ini menjaga ladangnya bukan lagi manusia, tapi siapa yang menjaga? Robot. Bukankah itu satu kemajuan manusia? Dan satu kali bukan lagi hanya mereka menciptakan robot, menciptakan manusia pun akan bisa. Bisa. Apakah itu mustahil? Tidak mustahil. Kawin silang saja kan sudah bisa. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara. Mohon maaf. Orang kedokteran sekarang juga berusaha mengembangkan medisnya. Bisa anak dikandung oleh pria. Bisakah pria mengandung? Ada. Suntik hormon. Pria mengandung. Dan saya mengatakan mereka bukan antikris. Tapi Bapak Ibu Saudara, apapun ceritanya, kemajuan dunia ini suatu kali akan dipergunakan oleh antikris. Salah satunya adalah jaringan. Karena itulah nanti pekerjaan mereka apa? Nomor yang keempat, diperlukan jaringan. Perlukan ini, meregistrasi ulang kembali populasi manusia yang ada di bumi ini. Coba kita baca pasal ayat ke-16. 2-3 ya. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Kan harus diregistrasi dia. Siapa yang gak punya tanda, siapa yang belum. Diregistrasi dia. Siapa yang diregistrasi adalah orang tertinggal. Karena datanya harus akurat. Kalau ada contohnya di Indonesia yang belum punya data, maka didata, diberilah tanda itu. Tandanya 666, angka binatang. Saudara-saudaraku, perlu jaringan. Sekarang kan sudah online. Kita nggak perlu lagi repot-repot. Apa yang melaksanakan membuat itu? Kemajuan teknologi. Dan iblis akan memakai itu juga suatu kali. Maka saudara-saudaraku, hati-hati, berjaga-jaga. Yang kelima, menguasai ekonomi, bisnis, dan perdagangan. Dikatakan tadi di ayat 17, tidak ada orang yang bisa bertransaksi jual beli, dikuasai. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita doakan, kita tetap belajar sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Jangan sampai nanti atau generasi kita mereka tertinggal di dalam zaman antikris.
Amin. Sangat-sangat luar biasa kekejamannya. Dia membunuh. Maka, saudaraku, saya pernah menonton sebuah film akhir zaman, Bapak Ibu Saudara. Mereka akan dipancung, mereka dicabuti kukunya, pokoknya semualah yang sakit-sakit. Kalau nggak mau, seperti itu dilakukan. Nggak ada lagi di situ hukum. Dia sudah pikir melapor ke polisi, polisi itu antikris. Melapor kemana? Nggak bisa, mau berobat sudah dokter. Dokter itu nanti kalau memang tertinggal, dia juga antikris. Nggak bisa lari kemana. Lari ke gunung, tetap ketahuan. Lari kemana-mana, tetap ketahuan. Karena apa? Karena dunia ini nanti ibaratkan seperti digenggaman tangan manusia. Sekarang kan bisa nggak lihat Siantar dari sini? Bisa. Buka Google Map. Buka Google Map. Ketik di situ Ramayana, lalu bukan, besarkan. Nampak. Itu Google Map masih sekarang. Pada zaman antikris, Alkitab Wahyu berkata, kemanapun kita bersembunyi, ke liang batu sekalipun kita bersembunyi, kita tetap tahu. Siapa yang bisa bertahan dalam zaman ini? Matilah semua. Itu sebabnya Yesus berpesan dalam Matius pasal 24 tadi, berjaga-jagalah kamu. Amin. Udah mulai dari minggu kita bertobat. Biar setiap hari tetap jaga imanmu. Amin. Tetap jaga keluargamu. Amin. Tetap jaga kekudusanmu. Tetap jaga kekristenanmu. Karena kalau datang pun Tuhan Yesus, kita sudah bersama dengan Dia. Allah dan pasok pun di Tuhan ini kita mengalami zaman antikris ini. Tapi dia zaman kalau jalani. Aku menjalani zaman Orde Baru. Tidak boleh lagi. Zaman Orde Baru apa lagi? Demokrasi. Baru zaman apa zaman gila itu? Zaman edan. Ya. Baru zaman milenium. Habis milenium, milenial. Ini zaman. Semua kan berubah. Semua berubah. Dan suatu saat terakhir nanti zaman antikris. Zaman antikris ini dilakukan. Sekarang kan zaman vaksin. Vaksin belum disuruh kita meninggalkan Tuhan. Tapi nanti kalau sudah antikris, jangan berharap aku nanti lari mau ke gereja. Di gereja pero antikris. Halo. Apalagi di gereja gampang dapat. Lari aku tuh isi piawat nih boto. Tuh dia lah, tuh lidong, apa lagi lidong. Semua dia tahu. Tetapi orang yang hidupnya dalam Tuhan akan seperti akan menuju pada Tuhan dan merdeka pada Tuhan. Om Mahaduan Nagabe Manua Sian Harajau Disi. Lampas daripada antikris. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak jemaat di tempat ini. Pertama, saya mau luruskan pola paham kita. Vaksin tidak ada kaitannya dengan antikris. Tetapi antikris sudah jelas-jelas mengajar kita untuk tidak bertuhan, untuk tidak beribadah. Dan hati-hati, tanda-tandanya sudah banyak. Tanda-tanda akhir zaman sudah banyak. Oleh karena itu, tetaplah hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Amin.